Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami di mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Pak Dr. Rafiq Zulkarnain MBT. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anita dan kedua rekan saya yaitu Mita Nur Latifah dan Susilawati. Adapun materi pembahasan kali ini dari kelompok 2 yaitu yang pertama di sini ada teorema 7 dan definisi 17, yang kedua definisi 18 dan teorema 8, dan yang ketiga definisi 9 dan teorema 9. Nah, pemateri pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan teorema 7 dan definisi 17. Nah, teorema 7. Pada teorema 7 ini A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberikan barang A elemen grup G dan A pangkat N elemen Z sedemikian sehingga A kurang dari G. Maka akan dibuktikan yang pertama A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, A bukan himpunan kosong. Nah, yang ambil sebarang A pangkat P, A pangkat Q, elemen A dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Perhatikan teorema 4, misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang terkosong dari grup G. Jika untuk setiap A, B elemen H dengan AB pangkat min 1 elemen H, maka H kurang dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dalam kurung A pangkat Q inverse atau pangkat min 1 sama dengan A pangkat K elemen A. Misalkan P min Q sama dengan K untuk suatu K elemen Z. Dengan demikian, terbukti bahwa A kurang dari G. Subgrup A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G sama dengan A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Nah, di sini ada contoh soal diberikan U 10 dengan 1, 3, 7, dan 9 dengan pengoperasian modulus 10, operasi perkalian modulus 10, tentukan semua subgrup dari U10 terhadap modulus 10. Nah, maka akan kita jawab. Perhatikan pada tabel Kelly berikut menunjukkan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modulus 10. Nah, pada tabel tersebut diperoleh simpulan bahwa 1 merupakan elemen identitas U10 terhadap operasi perkalian modulus 10. Nah, dihasilkan inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 9. Nah, kemudian perhatikan bahwa A pangkat N dengan N elemen Z. Maka diperoleh pada kasus pertama kita ambil A sama dengan 1. Maka akan diperoleh tapi sebelum itu kita perhatikan dulu bahwa pada tabel di samping itu akan menghasilkan 1 kurang dari U10. Karena inverse 1 adalah 1, maka akan menghasilkan 1 bukan generator dari U10, akan tetapi 10 kurang dari 10. Kasus yang kedua di sini ambil A sama dengan 3, maka akan diperoleh dapat dilihat di bawah. Nah, untuk 3 pangkat min 1 sama dengan 7, karena 3 dikali 7 sama dengan 1 atau inverse dari 3 adalah 7, bisa dilihat hasilnya, maka akan menghasilkan 3
3 adalah generator dari U10, dengan demikian 3 yang beranggotakan 3, 9, 7, dan 1 merupakan subgrup dari U10. Kasus yang ketiga, ambil A sama dengan 7. Maka akan menghasilkan untuk 7 pangkat 0 sama dengan 1, karena 3 dikali 7 sama dengan 1 atau inverse dari 7 adalah 3. Nah, dapat dilihat akan jadi 7 itu adalah generator dari U. Dengan demikian 7 sama dengan 7, 9, 3, 1 merupakan subgrup dari U10. Nah, selanjutnya di sini ada kasus keempat ya, mohon maaf. Ini adalah kasus keempat, ambil A sama dengan 9, maka akan menghasilkan, dapat dilihat di bawah. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu bahwa untuk tabel di sini, untuk perkalian modulo 10 ini akan menjadi 1, 9 kurang dari U10. Nah, jadi kesimpulannya 9 bukan generator dari U10, akan tetapi 9 kurang dari U10. Berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, dan 4 ini, semua subgrup dari U10 adalah 3 sama dengan 7, sama dengan 1, 3, 7, 9, 0, dan 1, 9. Nah, secara umum, untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G dengan notasi H kurang dari G, yaitu yang pertama, identifikasi unsur atau sifat pada grup yang mengidentifikasi H. Yang kedua, buktikan bahwa pada unsur atau sifat pada G memuat identitas H. Yang ketiga, untuk sebarang A, B, E, dan H, buktikan bahwa AB elemen H atau memuat sifat ketertutupan terhadap operasi pada grup G. Nah, yang keempat, untuk sebarang A elemen H, buktikan bahwa A inverse elemen H dengan unsur atau sifat yang sama pada grup G. Nah, yang kelima, mengapa sifat asosiatif tidak perlu ditunjukkan atau dibuktikan? Karena H merupakan grup dengan operasi yang sama pada grup G, maka secara otomatis sifat asosiatif ini akan berlaku di H. Sebagai contoh di sini misalkan G adalah grup Abel dan H X pangkat 3 elemen X elemen G. Buktikan bahwa H kurang dari G. Nah, penyelesaiannya, ambil sebarang A, B elemen H, perhatikan bahwa A pangkat 3 B pangkat 3 sama dengan A B pangkat 3, karena G adalah grup Abel, kemudian ambil sebarang A elemen H, akan ditunjukkan bahwa A pangkat min 1 elemen H. Perhatikan bahwa A pangkat min 1 sama dengan E, demikian sehingga A pangkat 3 dalam kurung A pangkat 3 pangkat min 1 sama dengan A pangkat 3 dalam kurung A pangkat min 1 pangkat 3 sama dengan E, A pangkat min 1 pangkat 3 sama dengan E. Dengan demikian, A pangkat min 1 pangkat 3 elemen H, karena untuk setiap AB elemen H, AB elemen H, dan untuk suatu A elemen H akan menjadi A pangkat min 1 elemen H, maka H kurang dari G. Nah, yang terakhir di sini ada definisi 17. Pada definisi 17 ini sifat komutatif pada grup. Nah, misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Nah, catatan, semua elemen pada grup Abel berlaku sifat komutatif. Nah, untuk pemateri selanjutnya yaitu Susilawati. Untuk Susilawati dipersilakan. Baik, terima kasih Anita. Selanjutnya ada definisi 18 yaitu center of group. Nah, center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif, yaitu ZG sama dengan A elemen G, AX sama dengan XA untuk setiap X elemen G. Kemudian di sini ada teorema 8 yaitu center suatu grup merupakan subgrup. Nah, buktinya yaitu yang pertama, perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian, E elemen ZG dengan demikian pada
ZG memuat elemen identitas. Yang kedua, ambil sembarang A, B untuk elemen ZG diperoleh ABX, AB kali X sama dengan AB, BX sama dengan A, XB sama dengan AX, B sama dengan XA, B sama dengan XAB. Nah, dengan demikian untuk setiap A, B elemen ZG jadi AB elemen ZG atau berlaku sifat ketertutupan. Kemudian yang ketiga diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA yaitu A-1AX sama dengan A-1XA. -1 A-1 kali A X sama dengan A-1XA. Dan EX sama dengan A-1XA untuk X sama dengan A-1XA. XA-1 sama dengan A-1XA kali A-1. XA-1 sama dengan -1 A-1X dalam kurung AA-1. Kemudian XA-1 sama dengan A-1X XA-1 sama dengan A-1X. Nah, jadi A-1 berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian A-1 elemen ZG A elemen ZG berdasarkan pembuktian 1, 2, 3, maka ZG kurang dari G. Baik, karena Susi sudah menjelaskan materinya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri terakhir, yaitu Mita Nurlatifah. Kepada Mita, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu definisi 19 yang menjelaskan mengenai sentralized A pada grup G. Nah, misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G. CA atau centralized A ini merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. Sehingga bisa kita tulis CA sama dengan G elemen G, di mana GA ini sama dengan AG. Untuk pembuktian definisi 19, kita misalkan G adalah grup dan A elemen G. Akan dibuktikan bahwa G elemen G berlaku sifat komutatif terhadap A. Perhatikan bahwa GA sama dengan AG, sehingga kita kalikan kedua ruas itu dengan G inverse. Dapatkan GA kali G inverse sama dengan AG kali G inverse. Karena berlaku sifat komutatif, maka G inverse A sama dengan A dalam kurung GG inverse. Lalu didapatkan EA sama dengan AE, karena ingat identitas E sama dengan GG inverse, jadi EA sama dengan AE. Karena identitas, maka didapatkan hasilnya A sama dengan A, sehingga terbukti bahwa G elemen G ini berlaku sifat komutatif terhadap A. Selanjutnya ada teorema 9. CA atau centralized terhadap A merupakan subgrup. Nah, untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Buktinya, misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G dan EA sama dengan AE. Untuk setiap A elemen G, maka E elemen CA, yang menyebabkan CA-nya itu tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian, berdasarkan definisi 19, maka diperoleh CA itu adalah subgrup dari G. Nah, kita ambil sebarang X, Y elemen CA yang menyebabkan XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa XY inverse kali A sama dengan XY inverse kali AE. Kita kalikan dengan identitas. Selanjutnya XY inverse kali A, YY inverse. YY inverse ini didapatkan dari identitas E. Setelah itu XY inverse kali AY Y inverse. Ini berlaku sifat komutatif. Selanjutnya didapatkan XY inverse, YA, Y inverse, sama ini juga berlaku sifat komutatif. Selanjutnya diakibatkan X, Y inverse Y, A, Y inverse. Ini komutatif dari sini. Selanjutnya, Y inverse Y ini, karena identitas, maka kita tulis dengan E. X kali E, A, Y inverse.
E dikalikan dengan identitas, maka hasilnya adalah tetap X, lalu XA Y inverse, karena ini komutatif dengan X dan A. Lalu AX Y inverse dan didapatkan AX Y inverse. Dengan demikian, diperoleh X Y inverse-nya itu adalah elemen CA. Karena untuk setiap A, B elemen CA dengan AB inverse elemen CA, maka CA ini subgrup dari G. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mita atas penjelasan materinya. Mungkin dari pembahasan materi dari kelompok kami ini sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari pembahasan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.